Misa uji coba penembakan torpedo kapal selam Autonomous digelar di Koarmada 2 Surabaya, Jawa Timur yang dihadiri langsung Menteri Pertahanan Syafri Samsudin. Kapal selam tanpa awak ini merupakan hasil karya anak bangsa yang diproduksi oleh PT PAL. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin melihat langsung uji tembak torpedo kapal selam tanpa awak Autonomous di perairan dermaga Madura, Koarmada 2, Surabaya, Jawa Timur. Kapal selam tanpa awak ini merupakan inovasi strategis yang dikembangkan atas mandat Kementerian Pertahanan untuk menghadirkan sistem pertahanan tanpa awak dengan efek gempur tinggi. Menurut Syafri Samsudin, Indonesia menjadi negara keempat di dunia yang mampu memproduksi dan menggunakan kapal selam tanpa awak. Sudah bisa kita persiapkan dalam waktu tidak lama, maka di tahun 2026 insya Allah seluruh checkpoints dari wilayah nasional perairan kita itu akan kita isi dengan pengamanan kapal selam kita yang tanpa awak, yang tentunya punya manfaat efisiensi personel dan juga efisiensi material dan juga efisiensi waktu. Keberhasilan uji tembak torpedo ini meyakinkan Kementerian Pertahanan untuk membeli 30 unit kapal selam tanpa awak dari PT PAL Indonesia. Alutsista karya anak bangsa ini akan melengkapi armada kapal selam berawak yang sudah dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ismaria, iNews melaporkan. Pemirsa, pembangunan lift kaca setinggi 200 meter di objek wisata Klingking Beach, Nusa Penida diprotes warga. Lantaran pembangunan lift yang bekerja sama dengan investor China ini dinilai merusak keindahan pantai. Viral di media sosial pembangunan lift kaca di tebing pantai Klingking, Nusa Penida, Bali. Warga dan pengunjung merasa pembangunan lift ini mengganggu pemandangan. Pembangunan lift telah berlangsung sejak 2023 lalu. Lift ini memiliki tinggi 180 meter. Total biaya investasi pembangunan lift kaca ini berkisar 200 miliar rupiah. Bupati Klungkung pun beralasan pembangunan lift kaca sudah mengantongi izin dari pemerintah pusat. Tidak bisa melarang orang membangun ketika dia sudah mendapatkan izin dari pusat. Ya. Kan gitu, lagian itu kan wilayahnya pantai. Wilayah pantai itu kan bukan kewenangan daerah. Iya. Itu kewenangannya provinsi dan pusat. Senada dengan Bupati, pihak pembangunan lift kaca juga mengakui telah memperoleh izin resmi. Sosialisasi ke penduduk setempat pun telah dilakukan. Itu datanya ada di PUPR secara teknisnya yang dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan kami membayar tidak ada sehelai rupiah pun yang kami kurangi. Itu berdasarkan SKRD. Objek wisata Klingking Beach menjadi primadona wisatawan ketika berkunjung ke Pulau Nusa Penida. Keindahan alamnya dan tebing yang mirip kepala T-Rex menjadi ciri khas Klingking Beach. Selain dari atas tebing, tidak sedikit wisatawan yang rela menelusuri ratusan anak tangga yang ekstrim untuk turun menikmati indahnya pantai Klingking dengan hamparan pasir putih. Dari Klungkung, Bali, Igede Juli Arsana, iNews melaporkan. Ya, di sela-sela rangkaian acara KTT APEC 2025 yang digelar di Gyeongju, Korea Selatan, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Perdana Menteri Selandia Baru, Christopher Luxon. Informasi lengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di Sindo Siang. Ya, kita beralih ke Jawa Tengah. Pemirsa, banjir Semarang belum surut. Petugas TNI turut serta membantu warga beraktivitas. 3 truk taktis disiagakan untuk mengangkut warga dan tenaga medis. Tingginya air banjir belum surut dari jalur Pantura Semarang. Kemacetan panjang juga masih terjadi dari arah Demak menuju kota Semarang, Jawa Tengah. Ketinggian air mencapai 80 cm, membuat warga kesulitan melewati jalan dan menghambat aktivitas warga. Petugas Koramil Genuk Sari dan Kodim 0733 Kota Semarang diterjunkan termasuk untuk mengangkut warga untuk tetap bisa menerobos banjir dengan truk taktis TNI. Ada 3 truk taktis TNI yang disiagakan untuk mengangkut warga dan juga tenaga medis dari RSI Sultan Agung. Telah diputuskan oleh pimpinan
harapan kita Jawa Tengah bahwa beberapa solusi akan dilaksanakan untuk mengoptimalkan penanganan banjir Kota Semarang tahun 2020. Yang pertama akan dibentuk Satgas Pengawasan Pompa, di mana tugasnya adalah mengawasi pompa selama 24 jam secara maksimal. Yang kedua dibuat sodetan dan pemasangan selam ini sehingga titik genangan air terdalam ini bisa lancar menuju ke laut. Warga dihimbau tidak memaksa masuk ke Pantura sementara waktu. Dikarenakan banjir masih cukup tinggi, warga bisa menggunakan jalur alternatif Walter Mongin Sidi yang disiapkan untuk mengurai kepadatan. Dari Semarang, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi pemakzulan Bupati Pati. Pemirsa, setelah melewati dinamika politik yang memanas selama berbulan-bulan, DPRD Kabupaten Pati akhirnya memutuskan tidak memberikan rekomendasi pemakzulan terhadap Bupati Sudewo. Ya, dari 49 anggota DPRD, sebanyak 36 anggota menyatakan tidak setuju dengan rekomendasi pemakzulan. Sementara 13 anggota DPRD lainnya setuju Bupati Pati dimakzulkan. Jika dihitung dari fraksi, hanya fraksi PDI Perjuangan yang seluruh anggotanya menyatakan setuju rekomendasi pemakzulan. Selebihnya hanya meminta Bupati Sudewo untuk melakukan perbaikan atas kebijakan yang diambil ke depannya. Bagi anggota DPRD Kabupaten Pati yang hadir dalam rapat paripurna yang menyatakan pendapatnya rekomendasi penyelesaiannya kacau. Penyelesaiannya dalam rekomendasi. Tadi kan saya sampaikan. Ya. Ini saya tawarkan aja, tapi udah kelihatan tadi kok. Yang apakah Bapak Ibu hak menyatakan pendapat setuju kalau Bupati Pati diberhentikan? Yang tidak atau yang setuju atau? Ya, Bupati Pati Sudewo mulai menuai kontroversi saat mengambil kebijakan menaikkan PBB Pati sebesar 250%. Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub pada tahun 2019-2022. Nama Sudewo mencuat pasca mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB Pati hingga 250% yang menyulut kemarahan masyarakat. Siapa yang akan melakukan perubahan yang undur, silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja disuruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Alih-alih mendengar aspirasi dan keluhan warganya, Bupati Sudewo malah menantang balik warga yang mengancam akan menggelar demo besar-besaran jika kebijakan kenaikan PBB tetap diambil. Warga Pati yang gerap lantaran Bupati dinilai arogan akhirnya menggelar demo besar-besaran di sepanjang jalan utama Pati. Kericuhan pun tak terhindarkan. Sudewo yang berupaya meredam kemarahan justru dilempari massa. Kendati kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% dibatalkan Sudewo, warga terlanjur kesal dan mendesak pembentukan pansus hak angket pemakzulan Bupati yang kini sudah bergulir. Ya, itu kan hak angket yang dimiliki oleh DPRD. Jadi saya menghormati hak angket tersebut, paripurna tersebut, itu intinya. Kemudian dari tuntutan dari para pengunjuk rasa gimana Pak tanggapannya? Pak? Tuntutan kan sudah disampaikan tadi. Kalau saya kan dipilih oleh rakyat secara konstitusional dan secara demokratis, jadi tidak bisa saya harus berhenti dengan tuntutan itu.
Selain kebijakannya yang sempat menuai kontroversi, Bupati Sudewo juga beberapa kali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Jawa Tengah pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub tahun 2019 hingga 2022. Sudewo diduga menerima aliran dana dari pembangunan jalur kereta api saat masih menjabat anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat TNI dan Kementerian Pertanian berkolaborasi mensukseskan program strategis nasional ketahanan pangan di Merauke, Papua Selatan. Beberapa program telah diluncurkan guna membantu warga lokal dalam meningkatkan produktivitas dari lahan pertanian. Kodam 24 Mandala Trikora turut serta dalam mensukseskan program swasembada pangan di wilayah Merauke dan sekitarnya di Papua Selatan. Sejumlah pihak telah diajak bekerja sama, termasuk Kementerian Pertanian, untuk mengembalikan fungsi lahan tidur menjadi produktif. Hal ini dalam mendukung program strategis nasional, salah satunya menciptakan ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo menjelaskan, secara keseluruhan ketahanan pangan dan energi baru merupakan fokus utama pembangunan di daerahnya, mengingat potensi besar wilayah Papua Selatan sebagai lumbung pangan nasional. Sedangkan bagi warga lokal, bantuan dari pemerintah khususnya TNI ini sangat bermanfaat dalam bertani. Saat ini kita masih melakukan pembangunan infrastruktur untuk mempersiapkan pelaksanaan proyek strategis nasional dalam hal ini untuk swasembada pangan maupun energi. Di tahun 2025 sedang dibangun infrastrukturnya. Mungkin tahun 2026 baru akan melaksanakan operasinya. Kita bersyukur kepada Presiden karena kita mendapatkan John Deere, traktor, kita semua dapat. Karena bersyukur kepada Presiden Prabowo. Terima kasih. Diharapkan dengan adanya dukungan ini dapat menyajikan sawah modern, infrastruktur vital, serta pusat energi terbarukan yang akan menopang ketahanan pangan sekaligus kedaulatan negara. Dari Merauke, Papua Selatan, Muharlin, iNews melaporkan.